Yuk, 1, 2, 3. Satu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rian Ananta dan teman saya Wayamila Cahyasari dengan yang belakang 027 akan mempresentasikan mengenai pelaporan segmen dan pelaporan interim. Di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelaporan segmen, di mana pelaporan segmen tersebut merupakan pelaporan yang digunakan atau yang muncul ketika perusahaan dahulu itu terdiversifikasi yang memiliki cakupan multinasional dan berbagai komponen. Maksudnya di sini adalah sebuah perusahaan yang telah go public ataupun perusahaan yang telah memiliki anak perusahaan dan memiliki berbagai segmen atau alokasi-alokasi bidang dalam memproses produk atau jasa yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ke depannya dalam perkembangan perusahaan ini menemui permasalahan yaitu bagaimana cara mengungkapkan perbedaan suatu informasi. Di mana maksud informasi di sini menyamakan informasi antar segmen baik itu di perusahaan maupun anak perusahaan, di mana untuk menanggapi dari permasalahan tersebut, terbitlah PSAK nomor 5 tahun 1994 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. Dan kemudian diperbarui, yang di mana DSAK mengadopsi IAS 14 pada tahun 2000 dan sekaligus merevisi PSAK dengan mengganti namanya yaitu sebagai pelaporan segmen. Kemudian selanjutnya PSAK 5 ini memuat mengenai beberapa definisi seperti segmen usaha yang dimana segmen usaha ini merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Kemudian ada segmen geografis, di mana segmen geografis ini merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan atau wilayah ekonomi tertentu pada suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi definisi dari pelaporan segmen itu sendiri adalah proses menentukan segmen operasi yang dilaporkan yang dimana harus dipisah ataupun tidak dipisah. Di mana ini dapat dilakukan dengan melakukan ambang batas kuantitatif 10% atau uji 10%, di mana pengujian tersebut ada 3 tahap. Yang pertama uji pendapatan segmen yang dilaporkan, nilai absolut dari laba atau rugi, dan kemudian uji 10% dari aset segmen yang sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan seluruh segmen operasi. Kemudian di sini kita dapat lihat sebuah kertas kerja, di mana kertas kerja tersebut mencantumkan beberapa segmen pada perusahaan induk dan anak perusahaan, yaitu ada segmen produk makanan, plastik, dan pengepakan, kemudian ada konsumsi, dan komersial, kesehatan, keilmuan, dan kimia. Di mana ini terdapat pendapatannya, labanya, kemudian aset, dan kemudian aset dari segmen-segmen itu. Total aset dari segmen-segmen itu. Kemudian di mana uji pendapatan 10% yang dilakukan untuk mengetahui apakah laporan segmen tersebut harus dipisahkan atau tidak, yaitu ada uji pendapatan 10%, di mana jika sebuah total pendapatan segmen mencapai 10% atau lebih dari pendapatan gabungan seluruh segmen, maka laporan segmen itu harus dipisahkan. Di mana kita dapat lihat di sini terdapat total pendapatan dari berbagai macam segmen, ada produk makanan, plastik dan pengepakan, dan seterusnya. Itu dapat dilihat dari bagian ini. Kemudian selanjutnya total dari pendapatan seluruh segmen itu dijumlahkan mendapatkan hasil 600 juta, dan kemudian kita akan mencari persentase pendapatan gabungan dari masing-masing segmen yang dapat dicari dengan cara 323 miliar dibagi 600 juta mendapatkan hasil 53,8%. Kemudian seperti itu seterusnya hingga totalnya 100%. Kemudian adapun cara yang lebih mudah dalam mencari persentase segmen ini, yang dimana dengan cara 600 juta ini dikali dengan 10% mendapatkan hasil 60 juta, dan kemudian kita mencari di mana total pendapatan di mana yang sama dengan 60 juta atau lebih dari 60 juta. Kita dapat lihat seperti produk makanan, plastik, dan kemudian kesehatan dan keilmuan. Maka kita dapat simpulkan segmen yang dilaporkan itu terletak pada segmen produk makanan, plastik, dan kemudian kesehatan keilmuan. Kemudian selanjutnya ada uji laba 10%, itu juga caranya sama, namun di sini karena terdapat
rugi di segmen konsumsi dan komersial serta kimia, maka kita harus menghitung bagian yang rugi. Jadi di sini nanti digunakan bagian yang menghasilkan untung, yaitu di mana total dari keuntungan dari masing-masing laba segmen ini seperti yang dapat kita lihat pada buku, yaitu halaman 150, kita dapat lihat total dari keuntungan laba ini kan 279, sedangkan yang di sampingnya ini sebesar 34. Jadi yang kita gunakan adalah bagian labanya. Jadi di sini kita dapat lihat, kita cari total dari laba atau rugi dari masing-masing segmen. Kemudian juga seleranya sama, yaitu 198 juta dibagi 279 mendapatkan hasil sekian. Yang mana cara itu juga dapat dipakai dari 279 juta ini dikali 10%, yaitu 27.900.000. Kita lihat langsung dari mana yang lebih atau sama dengan dari 27.900. Maka dapat disimpulkan segmen yang dilaporkan secara terpisah itu terletak pada segmen produk makanan dan plastik. Kemudian selanjutnya ada uji asas 10%, di mana uji asas 10% ini merupakan tahap akhir dari pengujian ambang batas 10%. Seperti juga kita lihat sebelumnya, total aset yang dimiliki sebesar 411 pada segmen produk makanan, plastik, dan pengepakan 175 dan seterusnya. Kemudian kita dapat nilai juga, caranya sama seperti tadi, mencari presentase tadi dengan cara 411 juta dibagi 1.276 juta, mendapatkan hasil sekian, maka dapat disimpulkan segmen produk makanan, plastik, dan kesehatan dan keilmuan itu yang harus dilaporkan terpisah. Namun setelah itu kita akan mengakumulasi atau menyimpulkan dengan membuat tabel seperti ini, jadi segmen mana yang membuat laporan secara terpisah. Namun, di mana dalam memisahkan laporan tersebut, kita harus mengetahui masing-masing segmen tersebut harus memenuhi satu kriteria tadi, seperti apakah dia memenuhi kriteria dari uji pendapatan. Di antara 3 pengujian ini dia harus dia itu harus memenuhi kriteria dari salah satu dari ketiga ini. Kemudian setelah kita melakukan uji ambang batas 10% itu, manajemen juga harus melakukan uji yang namanya uji pengungkapan komprehensif, di mana uji komprehensif ini adalah uji pendapatan konsolidasi 75%, di mana kita menggunakan uji pengungkapan komprehensif ini untuk meyakinkan apakah laporan tersebut memang harus dipisahkan atau tidak. Yang dimana ini kita dapat lihat pada uji pada kertas kerja, penjualan ke non-afiliasi, ke konsumen non-afiliasi sampai kimia. Tadi kan kita sudah menyimpulkan bahwa ada tiga yang memenuhi. Ini kan tidak memenuhi, sama sekali tidak memenuhi, karena dia tidak sama sekali memenuhi syarat 10%. Maka dari itu, kita menjumlahkannya, kemudian total segmen dilaporkan sebesar sekian, di mana pendapatan konsolidasi ini didapatkan dari informasi laba rugi atau informasi tambahan sebesar 570 juta, kemudian kita sama juga 498 ini dibagi 572 ini, kemudian dikali 10% mendapatkan hasil 87,1%. Namun tidak sampai di sana, perusahaan juga harus tetap melakukan pertimbangan segmen yang harus dilaporkan. Kemudian melaporkan informasi segmen informasi. Hal-hal yang harus dilaporkan dalam catatan kaki itu ada informasi umum, jumlah untuk setiap segmen yang harus dilaporkan secara terpisah. Kemudian ada ukuran laba rugi segmen, aset dan kewajiban segmen. Kemudian ada rekonsiliasi total konsolidasi. Kemudian setelah yakin segmen-segmen mana yang harus dilaporkan, maka kita akan mencantumkannya pada catatan kaki dari usaha tersebut, pada segmen operasi usaha tersebut. Kemudian selanjutnya lanjut ke latihan soal. Di mana soal nomor 2 itu bertanya mengenai pandangan yang digunakan untuk menentukan pengungkapan segmen tahunan itu adalah jawabannya A, yaitu pendekatan segmen. Yang kelima, data terpilih untuk segmen suatu perusahaan dilaporkan terpisah.
dengan PSAK 5 pada saat segmen lebih dari C, total pendapatan dari seluruh segmen industri, karena ambang batasnya kan 10%, jadi lebih besar dari total pendapatan dari seluruh segmen. Kemudian PT beringin mempunyai penjualan antar segmen dan penjualan ke non-afiliasi. Kriteria yang harus dilaporkan untuk setiap segmen itu adalah pendapatan segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan semua segmen perusahaan. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 1. Jadi saya di sini mengumpulkan soal teori dan hitungan. Yang di mana soal nomor 1 itu ada PT Kencana dengan data sekian, di mana informasi tambahannya itu beban 2020x5, yaitu beban operasi tidak langsung 120 juta, di mana yang ditanya adalah beban operasi umum ini dialokasikan ke segmen dengan menggunakan rasio penjualan dengan laba operasi segmen sebesar laba operasi segmen E maksudnya, yaitu dapat kita cari dengan cara kita pertama-tama mencari persentase penjualannya itu dengan cara 750 dibagi 1 miliar ini dikali 100% mendapatkan persentasenya 75%. Kemudian beban operasi tersebut, beban operasi umum untuk segmen E kita cari dengan 75% dikali 120 juta, yaitu mendapatkan 90 juta, di mana laba segmen E adalah penjualan kurang beban-beban, mendapatkan hasil 335 juta B. Kemudian ada nomor 3, yaitu PT Duta dengan data sekian, yang ditanya adalah melaporkan laba rugi segmen tahun 20x6 berdasarkan rasio laba rugi. Sama juga seperti yang tadi, kita cari dulu persentase labanya, yaitu laba kita cari dulu 1080 dikurangin biaya dapat ditelusuri pada segmen 3 tersebut, yaitu sebesar 480 juta, yang dimana total penjualan seluruh segmen 1.800.000.000 dengan biaya dapat telusurinya itu 1.200.000.000, itu mendapatkan laba seluruh segmen 600 juta. Jadi kita mencari persentase laba itu 480 dibagi 600 ini dikali 100% mendapatkan hasil. Kemudian biaya umum segmen 3 itu sama juga 80% dikali 350 juta. Ini kita mencari pengalokasian biaya umum yang digunakan oleh segmen 3 itu sebesar 280 juta, di mana laba segmen itu dapat juga digunakan dengan cara biaya dikurang per penjualan atau pendapatan dikurang beban-beban menghasilkan 200 juta, atau jawabannya A. Kemudian selanjutnya adalah PT Sultan dengan data ini, yang ditanya adalah laba segmen B dengan rasio laba. Dengan rasio laba sebelum biaya teralokasikan. Sama juga seperti sebelumnya, kita menghitung laba sebelum biaya yang dialokasikan tersebut masuk. Jadi kita menghitung penjualan dikurang biaya dapat ditelusuri dulu, mendapatkan persentase labanya. Kemudian kita menghitung persentase dari laba ini untuk menggunakan berapa sih biaya alokasi yang digunakan segmen B, yaitu sebesar 30 juta. Kemudian dapat dihitung labanya juga sama, penjualan kurang beban-beban mendapatkan hasil 30 juta. Kemudian PT nomor 11, kita loncat. Nomor 11 PT Warta itu dengan data-data sebagai berikut, ya, di mana ditanya pendapatan operasi luar negeri harus sedikit paling tidak seberapa. Nah, karena ini pendapatan ini menurut PSAK itu kan memiliki ambang batas 10%, maka dari itu paling tidak pendapatan operasi luar negeri itu adalah 10% kali 50 miliar, yaitu 5 miliar. Ngerti kan? Jadi itu tuh kayak penjualan eksternal ditambah transaksi antar segmen itu setidaknya harus 10% atau lebih dari total penjualan. Kemudian lanjut ke soal nomor 8, di mana yang ditanya mempunyai segmen jika pendapatan segmen tersebut melebihi dengan cara penjualan antar segmen, kan pendapatan segmen itu harus total dari penjualan antar segmen ditambah transfer antar segmen, di mana itu dapat dengan cara 180 juta ditambah 60 juta mendapatkan hasil 240 juta dengan uji batas 10%, jadi dia itu harus melebihi 24 juta. Kemudian selanjutnya ada uji 10%, pendapatan dilaporkan
lebih besar 10% dari penjualan eksternal ditambah transfer antar segmen, di mana penjualan ke pelanggan non-afiliasi atau eksternal ditambah transfer antar segmen mendapatkan hasil 250 juta. Kemudian nomor 6, PT Cakrawala melaporkan segmen dengan data-data sebagai berikut, di mana PT Cakrawala mengalokasikan biaya umum dengan rasio penjualan terhadap total penjualan, dan bagaimanakah laba yang harus dilaporkan dari segmen tersebut. Dengan cara kita sama juga mencarinya persentase penjualan dibagi dengan seluruh total penjualan segmen dikali 100% mendapatkan 40%, kemudian kita mencari tahu berapa sih biaya umum dari segmen 2 itu dengan cara 40% dikali 500 juta mendapatkan biaya umum untuk segmen 2 itu sebesar 200 juta. Jadi kita mencari tahu laba segmen dengan cara penjualan dikurangin beban-beban atau biaya-biaya mendapatkan hasil 50 juta. Kemudian yang terakhir nomor 9 yaitu ditanya berapa jumlah segmen yang harus dilaporkan PT Purnama, yaitu dengan cara menjumlahkan dulu total pendapatannya, mendapatkan persentase, sama juga kita harus mengikuti ketentuan dari yang ambang batas 10% tadi, yaitu kita melakukan pertama uji pendapatan 10%, kemudian uji laba rugi 10%, yang terakhir uji aset. Itu sama juga seperti cara yang sebelumnya. Maka dapat kita simpulkan yang kan pada intinya sebuah segmen itu harus dilaporkan jika memenuhi setidaknya satu dari 3 pengujian tersebut. Maka dari itu setidaknya ada 5 segmen yang harus dilaporkan oleh PT Purnama. Jawabannya C5. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Mila. Baik, terima kasih waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan interim. Nah, apa sih itu keuangan interim? Laporan keuangan interim merupakan laporan keuangan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun. Jadi laporan keuangan interim ini banyak disajikan oleh entitas untuk melaporkan informasi terkini dari sebuah perusahaan. Khusus untuk perusahaan publik, OJK telah mewajibkan perusahaan publik untuk melaporkan laporan keuangan interimnya yang berskala waktu setengah tahun. Dan untuk BEI atau Bursa Efek Indonesia telah mewajibkan seluruh perusahaan yang telah terdaftar di BEI untuk menyerahkan laporan keuangan interimnya. Laporan keuangan interim ini diatur dalam PSAK 3 yang menjelaskan laporan keuangan interim memungkinkan laporan keuangan yang disiapkan dalam bentuk ringkas. Berkaitan dengan Bapepam LK, pada penawaran saham, perusahaan publik wajib menyerahkan laporan keuangan interimnya jika pada saat pendaftaran lebih dari 180 hari menerbitkan laporan keuangan tahunan terakhir perusahaan tersebut, di mana laporan yang akan dipublikasikan tersebut harus sudah diaudit, dan ada juga aturan nomor 10.K.2 terkait dengan kewajiban untuk mengeluarkan laporan keuangan interim tengah tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai format laporan keuangan interim, di mana untuk format laporan keuangan interim ini terdiri atas 5, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik yang digabung maupun dipisah. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas ringkas, yang keempat ada laporan arus kas ringkas, dan yang kelima adalah catatan penjelasan tertentu. Selanjutnya adalah permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan interim. Pelaporan interim ini menimbulkan beberapa persoalan pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Sebagian besar persoalan tersebut berpusat pada periodisasi akuntansi dan pembagian periode tahunan ke dalam periode interim tersebut. Penggunaan laporan kuartalan bagi perusahaan untuk menyediakan informasi terkini tepat waktu adalah perkembangan yang relatif baru. Perusahaan yang memulai mempublikasikan laporan kuartalnya sejak OJK mewajibkannya
pada tahun 1996 dan BEI mewajibkannya sejak tahun 2004. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan cara pandang dalam pelaporan interim. Dapat kita lihat pada slide, ada dua pandangan, yaitu pandangan secara diskrit dan pandangan secara integral. Di mana untuk pandangan secara diskrit ini dijelaskan bahwa setiap periode interim sebagai periode akuntansi harus dievaluasi seakan-akan merupakan periode akuntansi tahunan. Sedangkan berdasarkan pandangan dari integral memandang bahwa periode interim sebagai bagian dari periode tahunan. Slide selanjutnya yaitu peraturan akuntansi untuk pelaporan interim. PSAK 3 telah menstandarisasikan penyusunan dan pelaporan laba rugi interim. Standar tersebut mendefinisikan elemen laba rugi dan pengukuran biaya berdasarkan sebuah sistem interim tersebut. Dalam peraturan ini juga akan dibahas perubahan dalam kebijakan akuntansi yang akan lebih rinci diatur pada PSAK nomor 25 mengenai laba rugi untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan juga perubahan dalam kebijakan akuntansi. Slide selanjutnya yaitu berkaitan dengan harga pokok penjualan dan persediaan pada laporan kirim, di mana PSAK 3 terdapat 4 cara, yaitu yang pertama, menggunakan estimasi persentase laba bruto, di mana estimasi persentase laba bruto ini dapat digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto, di mana kerugian persediaan yang disebabkan penurunan harga pasar harus diakui pada periode penurunan tersebut. Kemudian yang ketiga, sistem biaya standar. Perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar untuk persediaan harus menggunakan prosedur yang sama atau perhitungan dan pelaporan varian dalam periode interim dengan yang digunakan untuk tahun fiskal. Selanjutnya, berikut ada ilustrasi penurunan nilai pasar dan pemulihan yang dapat teman-teman lihat di slide maupun di buku. Yang pertama, pada awal tahun fiskal, PT Induk mempunyai 10.000 unit persediaan dengan biaya FIFO sebesar 10.000 per unit. Yang kedua, tidak ada pembelian tambahan selama tahun berjalan. Dan yang ketiga, penjualan dan nilai pasar pada akhir kuartal selama tahun fiskal adalah seperti yang tertera pada buku maupun pada slide. Selanjutnya, berikut ada analisis untuk laporan keuangan interimnya, yaitu dapat kita lihat dibagi menjadi 4 kuartal. Pada kuartal pertama, dilakukan penyesuaian ke pasar sehingga saldo akhir dari kuartal pertama menjadi 56.000, untuk kuartal 2 menjadi untuk kuartal pertama menjadi 56 juta, untuk kuartal 2 menjadi 36 juta, untuk kuartal 3 menjadi 28 juta, dan untuk kuartal 4 menjadi 20 juta. Selanjutnya, ada asumsi bahwa PT Induk tidak yakin mengenai penyebab turunnya nilai pasar dan menganggapnya sebagai akan permanen. Karena itu, perusahaan mengakui penurunan tersebut dalam kuartal terjadinya. Tidak ada pengakuan yang diwajibkan jika penurunan tersebut diantisipasi segala gejala temporer dengan pemulihan pada akhir tahun. Dapat kita lihat pada analisis sebelumnya bahwa pada akhir kuartal pertama, persediaan di akhir kuartal turun menjadi 20 dan kerugian diakui pada laporan laba rugi interim. Banyak perusahaan melaporkan penurunan tersebut sebagai bagian dari bagian harga pokok penjualan karena berkaitan dengan persediaan. Pada akhir kuartal kedua diperlukan tambahan penurunan sebesar 6 juta, di mana laporan interim kuartal ketiga menunjukkan pemulihan kerugian sebesar 4 juta karena peningkatan biaya penggantian persediaan tersebut. Selanjutnya, cara lain untuk
melihat pengaruh penurunan nilai adalah dengan menghitung jumlah yang akan dilaporkan dalam beban pokok penjualan setiap kuartal. Jadi di sini dihitung HPP tiap kuartal. Dapat kita lihat pada kuartal pertama, total HPP-nya itu 44 juta, total keduanya, total kuartal kedua itu 20 juta, total kuartal ketiga 8 juta, dan total kuartal keempat 8 juta, di mana di sini dihitung persediaan akhir diturunkan ke pasar atau dengan kata lain pemulihan kerugian. Yakni yang untuk kuartal pertama 8.000 unit kali 3.000 karena untuk kuartal pertama persediaan akhirnya dihitung dengan cara 8.000 dikali 3.000 karena yang pertama kan 10.000, kemudian dijual 2.000 sehingga setiap unit itu turun 2.000. Dan hasil dari HPP tersebutlah yang dicantumkan pada laporan keuangan interim. Slide selanjutnya. Yakni jika pengurangan dalam nilai pasar di kuartal pertama dan kedua dianggap temporer, tidak diperlukan penurunan nilai dan tidak ada pemulihan kerugian yang diakui kuartal ketiga dan keempat. Total harga pokok penjualan yang dilaporkan untuk interim harus merekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan. Ingat bahwa harga pasar 11.000 lebih tinggi dari harga pasar awal yakni 10.000. Jadi untuk asumsi berikut, laporan keuangan interimnya dapat dilihat pada slide, yaitu kuartal 1 44 juta, kuartal 2 20 juta, kuartal 3 8 juta, dan kuartal 4 8 juta, sehingga totalnya 80 juta. Slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai biaya dan beban lain-lain. Di mana kapan sih pengeluaran dapat ditangguhkan dan dialokasikan ke beberapa periode interim. Jadi hal tersebut dapat ditangguhkan dialokasikan saat yang pertama biaya perbaikan yang besar pada periode interim, yang kedua pajak bangunan dapat ditangguhkan atau diakru pada setiap periode interim jika memberikan manfaat ke periode selanjutnya, dan kemudian yang ketiga yaitu biaya iklan yang besar dapat dialokasikan pada periode interim yang menerima manfaatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi penangguhan dan alokasi biaya iklan, di mana terdapat soal yakni pada tanggal 1 April, awal kuartal kedua dari tahun fiskal konsolidasi PT Indo dan anak perusahaan, timbul biaya sebesar 20 juta untuk kampanye iklan yang diperkirakan akan memberikan manfaat untuk 3 kuartal terakhir dari tahun berjalan, di mana total penjualan konsolidasi untuk kuartal kedua, ketiga, dan keempat diperkirakan sebesar 400 juta. Di mana dalam kasus ini, PT Indo menentukan bahwa kampanye iklan tidak memberikan manfaat untuk kuartal pertama karena itu tidak ada beban iklan yang diakru. Juta. Kemudian yang kedua 15 juta, yakni 20 juta dikurangi 5 juta. Berikut adalah perbedaan antara laba akuntansi di slide selanjutnya, yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak penghasilan. Di mana terdapat dua perbedaan, yakni perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen merupakan hal-hal yang tidak dapat dimasukkan sebagai penghasilan kena pajak untuk suatu periode fiskal, seperti misalnya premi asuransi jiwa, dan untuk perbedaan temporer merupakan memandang yakni perbedaan cara mengakui beban dan pendapatan menurut akuntansi maupun menurut peraturan perpajakan. Contohnya
sewa diterima di muka, beban dan rugi yang diestimasikan, depresiasi yang dipercepat, dan yang lainnya. Selanjutnya, ada ilustrasi estimasi tarif pajak tahunan efektif. Dapat dilihat soalnya pada slide maupun di buku. Selanjutnya, berikut adalah perhitungan pajak penghasilan untuk periode interim, yakni laba operasinya sebesar 225 juta, penyesuaiannya yaitu ditambah premi sebesar 2 juta, dan dikurangi penyingkiran dividen sebesar 27 juta, sehingga hasilnya 200 juta. Untuk menghitung pajak penghasilan, 10% dikali 50 juta, 15% dikali 50 juta, dan 30% dikali 50 juta mendapatkan hasil 42 juta 500 ribu. Slide selanjutnya yakni ayat jurnal. Ayat jurnalnya adalah beban pajak penghasilan pada uang pajak penghasilan sebesar 42.500.000, yakni untuk mencatat penyisihan pajak penghasilan kuartal pertama, dan beban pajak penghasilan sebesar 57.500.000 ditambah pada utang pajak penghasilan 57.500.000 untuk mencatat penyisihan pajak penghasilan kuartal kedua. Selanjutnya, yakni ada rugi-kerugian operasi, carrybacks, dan carry forward, di mana rugi operasi menghasilkan manfaat pajak, yakni mengurangi utang pajak karena kerugian pajak dapat dilakukan kembali atau carryback terhadap laba operasi dari tahun-tahun sebelumnya, dan perusahaan dapat mengajukan klaim untuk pengembalian uang pajak yang dibayarnya pada periode sebelumnya. Setelah bagian dilakukan kembali dari rugi operasi sudah habis digunakan, bisa rugi operasi dilakukan ke depan atau dikompensasikan atau carry forward terhadap laba operasi masa depan. Namun penyisihan carryback dan carry forward tersebut diterapkan hanya untuk hasil tahunan, bukan untuk hasil interim. Selanjutnya, yaitu perubahan akuntansi dalam laporan keuangan interim, di mana hal ini diatur pada PSAK nomor 25 yang mencakup 3 kategori, itu perubahan. Yang pertama ada perubahan kebijakan akuntansi atau penerapan retrospektif, di mana perubahan kebijakan akuntansi ini tentunya berdasarkan peraturan dari PSAK agar dapat menghasilkan laporannya lebih relevan. Yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, dan yang kemudian yang ketiga ada kesalahan periode sebelumnya, di mana berdasarkan PSAK nomor 25 untuk kesalahan ini yang pertama harus disajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan tersebut terjadi, dan yang kedua jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan beranjak ke soal dan pembahasan, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasan latihan 13.3. Untuk soal pertama, dalam mempertimbangkan laporan keuangan interim, bagaimana DSAK menyimpulkan cara pandang atas laporan tersebut? Jawabannya adalah D, yakni sebagai yang memandang periode interim sebagai bagian integral dari periode tahunan. Kemudian soal kedua, manakah dari berikut ini yang merupakan kesulitan melekat dalam menentukan hasil operasi secara interim? Jawabannya adalah C, yaitu biaya yang dibebankan di satu periode interim dapat memberikan manfaat di periode lainnya. Soal ketiga, manakah dari praktik pelaporan berikut yang diperbolehkan untuk laporan keuangan interim? Jawabannya adalah A, yakni menggunakan metode laba bruto untuk penilaian persediaan interim. Soal keempat, di sini terdapat soal, yakni pada tanggal 1 Januari 2000X2, PT harus membayar pajak properti sebesar 40 juta atas pabrikannya untuk kalender 20X2, di mana pada bulan Maret, PT harus mengeluarkan 120 juta untuk biaya perbaikan berskala besar, dan dapat dilihat pada data yang tertera pada slide maupun di buku. Jadi, menurut kelompok kami, jawabannya adalah C. Dengan penyelesaian, diketahui bahwa biaya perbaikannya adalah sebesar 120 juta per tahun. Dan 120 juta per tahun itu dibagi menjadi 4 kuartal, sehingga satu kuartal yaitu 30 juta. Untuk kuartal pertama, tinggal menambahkan 40 juta dan 30 juta, sehingga hasilnya 70 juta. Dan untuk ketiga kuartal lainnya tersebar rata sebesar 30 juta. Selanjutnya, soal yang kelima.
terdapat soal dan ditanyakan bagaimana kerugian tersebut harus direfleksikan dalam laporan laba rugi komprehensif kuartal PT Wijaya. Jawabannya adalah C. Alasannya adalah kerugian terjadi di kuartal kedua, di mana laporan interim kuartal kedua akan dilakukan di bulan Juni. Selain itu, tidak ada bagian kerugian yang akan dipulihkan di akhir tahun, sehingga tidak ada keuntungan yang akan dicatat. Soal yang ke-6, selama kuartal kedua tahun 2005, PT Cemara menjual bagian peralatan dengan keuntungan sebesar 12 juta. Jadi berapa bagian keuntungan yang harus dilaporkan PT Cemara dalam laporan laba rugi komprehensif untuk kuartal kedua tahun 2005? Jawabannya adalah A, yakni sebesar 12 juta, karena keuntungan di kuartal kedua akan dicantumkan di laporan pada kuartal kedua. Kemudian untuk soal yang ketujuh, terdapat soal yakni pada tanggal 15 Maret 2001, PT Wijaya membayar pajak properti atas bangunan pabriknya sebesar 180 juta untuk tahun kalender 2001. Pada tanggal 1 April 2001, PT Wijaya mengeluarkan 300 juta untuk biaya perbaikan yang tidak diantisipasi atas peralatan pabriknya. Jadi, berapa total jumlah dari beban tersebut yang akan dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif kuartal PT Wijaya untuk 3 bulan yang terakhir? Jawabannya adalah 75 juta. Jawabannya adalah A. Alasannya disebutkan bahwa biaya perbaikan yang tidak diantisipasi dengan nilai 300 juta akan mendatangkan manfaat untuk operasi selama sisa tahun, yakni 300 juta dibagi 4 kuartal, yaitu 75 juta. Soal selanjutnya, soal ke-8. Terdapat soal, yakni PT SRB mengalami kerugian persediaan dari penurunan nilai pasar yang terjadi. Kerugian tersebut diperkirakan tidak akan dipulihkan selama tahun berjalan, akan tapi di kuartal ketiga persediaan tersebut mengalami pemulihan nilai pasar. Untuk pelaporan keuangan interim, jumlah neto persediaan harus, jawabannya adalah B, yakni turun di kuartal pertama sejumlah penurunan nilai pasar dan naik di kuartal ketiga sejumlah penurunan di kuartal pertama. Alasannya adalah selain terjadi pemulihan, perlu diingat bahwa kenaikan dari pemulihan tidak boleh melewati nilai pokok dari harga produk tersebut. Soal ke-9, untuk tujuan pelaporan eksternal diperbolehkan menggunakan tarif laba bruto guna menentukan harga pokok penjualan, yakni untuk jawabannya adalah B, ya untuk interim dan tidak untuk pelaporan keuangan akhir tahun. Alasannya, modifikasi praktis dari aturan umum ini berdasarkan PSAK nomor 3 hanya diizinkan untuk digunakan pada laporan interim, tidak pada untuk laporan keuangan. Selanjutnya soal terakhir, yaitu pada tanggal 30 Juli 2005, PT Persada mengalami kerugian itu sebesar 100 juta dari pelaporan segmen usaha. Selain itu, pada tanggal 30 Juni 2005, PT Persada membayar pajak sebesar 40 juta. Jadi bagaimana jumlah pos-pos yang akan dimasukkan dalam penentuan laba? Jawabannya adalah B, yakni 120 juta. Dengan penyelesaian diketahui membayar pajak sebesar 40 juta. Kemudian 40 juta dibagi 2 karena dibagi menjadi maksudnya dibagi di setengah tahun, yakni jadinya 40 juta bagi 2, yaitu 20 juta per 6 bulan. Untuk penentuan laba rugi, Saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Maaf bila terjadi kesalahan ataupun ketidakbaikan dalam pembuatan video ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Om Santi.